Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya di bulan Mei sekarang ini ya. Anak-anakku sekalian, Ibu akan mencoba mereview, mengulas kembali ya pelajaran bahasa Arab di semester genap tahun ini. Pelajaran bahasa Arab adalah merupakan pelajaran bahasa ya. Pelajaran bahasa itu tentunya di semua bahasa, baik itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa lainnya, itu pasti akan mencakup kepada kompetensi dasar yang 4 ya. Yaitu adalah mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Baik, kita ulas satu persatu ya. Karena bahasa Arab ini adalah huruf dan pelafalannya adalah berbeda dengan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan kita menggunakan bahasa Latin dan kalian semua tentunya sudah bisa membaca gitu ya. Kalau bahasa Arab ini hurufnya berbeda dengan bahasa Indonesia karena dia punya huruf tersendiri dan pelafalan tersendiri, dan itu memerlukan pemahaman dan harus mempelajarinya dari awal ya bagi yang belum bisa membaca. Baik, yang pertama di kompetensi dasar pertama di pelajaran bahasa Arab adalah mendengarkan. Jadi semua siswa itu harus mampu memahami wacana lisan berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan sekolah ya. Jadi kehidupan di sekolah itu ada apa aja, lingkup sekolah gitu ya. Ini tentang yang mendengarkannya. Berikutnya, kalau dalam bahasa Arab mendengarkan itu adalah istima ya, mendengarkan. Asal kata dari sami'a, yasma'u, istima, jadi mendengarkan. Berikutnya adalah berbicara. Nah, berbicara itu bentuknya ada al-kalam, ada muhadasah ya, berbicara. Jadi siswa itu harus mampu mengungkapkan informasi sederhana secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog tentang kehidupan sekolah. Masih ya tentang kehidupan sekolah. Jadi apa saja yang terdapat di lingkup sekolah itu siswa harus bisa berbicara, mengungkapkannya secara lisan gitu ya, dalam bahasa Arab tentunya. Berikutnya adalah membaca. Nah, dalam membaca ini siswa diharapkan bisa memahami wacana tulis berbentuk paparan atau dialog sederhana tentang kehidupan sekolah. Jadi semua dari baik itu mendengarkan, berbicara, membaca, itu materinya adalah tentang kehidupan sekolah ya. Dan yang terakhir di kompetensi dasarnya adalah menulis. Jadi siswa diharapkan bisa mengungkapkan informasi sederhana secara tertulis dalam bentuk paparan atau dialog tentang kehidupan sekolah. Baik, itu adalah kompetensi dasarnya yang harus kalian kuasai, yaitu jadi 4 ya. Adalah istima, ada muhadasah atau al-kalam, ada qiraah, ada menulis, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Berikutnya, kita masuk ke aqsamul madah. Jadi pembagian materi. Pembagian materi yang ada tadi itu adalah secara garis besarnya di kompetensi dasar, itu dijabarkan dalam materi, dalam pembagian materi ya. Yang pertama materi yang ini sebenarnya sudah ada ya di LSAK. Jadi kalian kalau Ibu sekarang menjelaskan ini adalah hanya inti-inti materi, kalian bisa secara uraiannya itu bisa dilihat kembali di LSAK. Yang pertama adalah at-tahiyat wa ta'aruf. At-tahiyat itu ucapan-ucapan selamat ya. Kalau melihat ke waktu misalnya ada selamat siang, selamat malam, selamat sore, gitu. Sobahul khair, sobahun nur, itu jawabannya ya. Terus ada assalamualaikum, itu at-tahiyat ya. Wa ta'aruf, dan perkenalan. Jadi siswa itu mampu memperkenalkan diri baik itu secara tulisan ataupun secara lisan gitu ya. Secara lisan itu kemarin-kemarin itu kalian sudah Ibu tugaskan kan ya untuk memperkenalkan diri dengan cara membuat video terus di-share di LSAK, dan itu sudah lewat masanya. Selanjutnya adalah ana uhibbu at-ta'aruf. Jadi kalian masih sekitar materi at-ta'aruf ya.
Kalian memperkenalkan diri dengan teman-temannya, dengan lingkup sekitar. Berikutnya adalah hayya bina, maaf. Kita ulang. Hayya bina ilal madrasah. Jadi tentang mari kita ke sekolah. Jadi ini adalah tentang kehidupan, udah masuk ke tentang kehidupan sekolah. Tadi adalah tentang atahiyat dan at-ta'aruf, sekarang ke mulai lingkup ke sekolah. Jadi mengenal lingkungan sekolah. Selanjutnya madrasati al-jami'ah, masih tentang sekolah ya, sekolahku yang indah. Jadi kalian mengenal sekolah, alat-alat sekolah itu apa saja, ruangannya apa aja, yang terdapat di sekolah itu apa aja, mengenalnya sehingga kalian bisa menerjemahkannya ke dalam bentuk bahasa Arab. Berikutnya usrah sa'idah. Nah, tadi udah dua kan ya, ada at-ta'aruf, at-tahiyat, terus al-madrasah itu tentang kehidupan sekolah. Yang ketiga adalah usrah sa'idah. Ini mulai masuk ke tentang kehidupan keluarga. Usrah sa'idah adalah keluarga bahagia. Jadi kalian bisa mengungkapkan keluarga-keluarga masing-masing dari kalian ya. Berikutnya adalah usrah mahbubah. Jadi keluarga yang tercinta, tadi berbahagia tercinta, jadi pasti tentang keluarga. Selanjutnya a'malil yaumiyah. Ini mencakup a'malil yaumiyah itu adalah aktivitas kalian sehari-hari ya, mencakup tentunya di rumah kegiatan sehari-hari kalian dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan malam, sampai pagi lagi, itu apa aja kalian ungkapkan dalam bentuk bahasa Arab. Nah itu pembagian materi. Yang selanjutnya ihmas alal amal. Jadi mari kita semangat untuk beraktivitas gitu ya. Beraktivitas baik itu berupa pelajaran, baik itu adalah berupa pemahaman dan sebagainya. Selanjutnya, nah itu tadi kan adalah materi-materi ya yang perlu kalian pahami. Nah, ini yang perlu kalian ingat dari semua materi yang telah disajikan di LSHK adalah yang pertama adalah mufrodat. Mufrodat itu apa? Kosakatanya ya. Itu baik dari at-tahiyat atau at-ta'aruf atau al-madrasah atau usrah keluarga ya. Itu semua kosakata perlu diingat. Perlu dihafal dan jumlahnya tentunya harus ditambah. Makanya sama ibu suka dikasih tugas ya, silakan buat video untuk menghafal mufrodat. Minimal 10 buah mufrodat. Misalnya tentang at-ta'aruf, tentang usrah, tentang madrasah. Jadi kalian menghafal mufrodat tentang usrah misalnya 10 buah, lebih dari 10 itu boleh. Semakin banyak kalian menghafal mufrodat, semakin banyak kalian menghafal kosakata, tentunya akan semakin paham apa yang nanti disajikan di ujian ya. Karena kalau maknanya tidak tahu apa yang disajikan dalam bahasa Arab, tentunya bagaimana akan kalian mengisinya gitu ya. Yang selanjutnya selain dari mufrodat ada jumlah fi'liyah. Ini masuk kepada qawaidnya ya. Qawaid itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia adalah tata bahasanya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat atau jumlah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Fi'liyah itu kata kerja ya. Jadi dalam satu kalimat awalnya adalah kata kerja, namanya jumlah fi'liyah. Selanjutnya jumlah ismiyah adalah kata kerja yang diawali dengan kata benda. Jadi mulainya diawali dengan kalimat isim atau kata benda. Selanjutnya adalah fi'lul madi. Fi'lul madi. Jadi qawaid berikutnya yang kalian perlu hafal lagi, perlu pahami lagi adalah fi'lul madi. Fi'lul madi itu kan tasrifnya sudah ibu suruh hafal ya semuanya ya. Fi'lul madi adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lampau atau sudah dilakukan. Fi'lul mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Dan untuk fi'lul amri adalah kata kerja perintah. Nah, kalau dalam fi'lul ini, al-af'al pembagiannya adalah ada 3. Fi'lul madi, fi'lul mudhari, fi'lul amri. Fi'lul madi adalah kata kerja, diulas sekali lagi, kata kerja lampau, mudhari adalah sedang atau akan dilakukan, fi'lul amri adalah kata kerja perintah. Gitu ya.
Dan penambahnya ada dorob zaman, maaf, ada dorob makan, ada dorob zaman. Dorob makan itu adalah kata keterangan tempat, dorob zaman adalah kata keterangan waktu. Nah, ini sebenarnya Ibu hanya mereview aja ya. Kalian bisa lihat-lihat kembali di LSAK paparannya, atau bisa lihat lagi di video-videonya, dan di bukunya yang sudah kalian punya itu dibaca-baca kembali. Dan untuk ujian nanti di UKK itu tidak keluar dari yang sudah diberikan di LSAK ataupun di buku yang kalian punya gitu ya. Selamat mempelajari, selamat membaca lagi kembali, jangan berputus asa meskipun kita tidak bisa tatap muka, tapi kita bisa belajar secara online. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan seksama dan bisa mengerjakan ujian-ujiannya dengan mudah. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.